Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saat ini kita masih mempelajari Injil Markus yang merupakan kitab kedua yang ada dalam Perjanjian Baru. Kita mempelajari pasal yang pertama. Pada episode sebelumnya, kita mempelajari ayat 1 sampai 13 dan mengakhiri pelajaran kita dengan insiden Yesus dicobai oleh setan di padang gurun dan kemenangan Yesus atas semua pencobaan musuh. Kami belajar bahwa sifat manusia Kristus tidak mungkin jatuh ke dalam dosa secara mutlak. Jadi, apa perlunya pencobaan itu untuk membuktikan bahwa Kristus tidak mungkin jatuh ke dalam dosa? Hari ini kita akan mempelajari mulai dari ayat 14 sampai akhir pasal yang pertama. Silakan ambil Alkitab Anda dan ikuti kami selama belajar. Dan jangan ragu mengirimkan pertanyaan atau permohonan kepada kami. Untuk memulai studi ini, saya akan menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Semoga Tuhan berkati-Mu. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, izinkan saya membaca ayat 14 sampai 20, kemudian saya kembali untuk memberi pertanyaan pada Anda. Baik, silakan. Setelah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membersihkan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Pertama-tama, ini adalah buah sulung dari para murid yang dipanggil oleh Kristus. Saya butuh komentar tentang kejadian ini dan murid-murid pertama ini. Padahal kita hanya tahu tentang pemanggilan 7 murid dari 12 murid. 7 ini adalah disebutkan dalam 4 ayat ini. Mereka adalah Simon dan saudaranya Andreas, Yohanes, Yakobus. Keempatnya adalah nelayan, lalu ada Filipus yang memanggil Nathanael menurut Yohanes 1. Murid ketujuh adalah Matius yang akan kita baca di Markus pasal berikutnya dan juga di Injil Matius pasal 9. 7 murid ini secara pribadi dipanggil. Tentu saja murid-murid lain dipanggil, tetapi kita tidak tahu apa-apa tentang panggilan mereka. 4 murid ini adalah nelayan dan saya pikir pertemuan pertama mereka dengan Kristus adalah apa yang kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama. Kemudian dalam Markus 1 dan Matius 4, kita membaca tentang pertemuan kedua. Akhirnya dalam Lukas 5, kita membaca tentang perjumpaan terakhir antara Yesus dan para murid. Perjumpaan yang setelah itu mereka meninggalkan jalan segala sesuatunya dan mengikut Kristus. Jelas bahwa kesederhanaan adalah latar belakang dari para murid ini. Salah satunya dari Galilea. Benar. Adapun karir mereka adalah nelayan. Saya ingin berbicara tentang kualifikasi hamba yang dipakai Tuhan. Apakah kualifikasi mendahului panggilan atau panggilan mendahului kualifikasi? Apa kualifikasi yang harus dimiliki untuk melayani Tuhan? Sebenarnya berkali-kali kualifikasi manusia bisa menjadi penghalang lebih daripada menjadi penolong. Saya akan menggunakan Musa yang merupakan salah satu pelayan terbesar dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai contoh.
Musa dibekali dengan semua kebijaksanaan orang Mesir dan izinkan saya bertanya di sini. Apakah bekal itu mendukung atau menghambat pelayanan? Sebenarnya itu sama sekali tidak membantu. Tuhan membuat Musa menghabiskan 40 tahun bertentangan dengan 40 tahun yang dia habiskan di universitas-universitas Mesir. Tuhan mengambil Musa untuk menjaga kawanan domba di luar padang gurun. Musa berurusan dengan binatang yang dihubungkan dengan kebodohan. Namun kemudian Musa mencari hati Tuhan sendiri. Dan tidak pernah muncul seorang nabi sehebat Musa yang Tuhan kenal muka dengan muka. Itu sebabnya kualifikasi manusiawi dari seorang untuk melayani adalah omong kosong dan tidak bernilai. Tuhanlah yang memanggil dan yang mempersiapkan dan memperlengkapi. Apa potensi Gideon? Apa potensi Daud, gembala yang sederhana? Apa potensi dari para rasul yang sangat sederhana yang merupakan nelayan? Namun mereka dipanggil oleh Tuhan yang berkata kepada mereka, ikutlah aku dan aku akan membuatmu menjadi penjala manusia. Saudara Yosef, kita tahu bahwa setiap kata yang tertulis di dalam Alkitab melalui pimpinan Roh Kudus dan memiliki tujuan. Dan ketika Roh Kudus menyebutkan detail apapun, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Benar. Roh Kudus merujuk pada fakta bahwa Andreas dan Simon adalah nelayan yang menebarkan jala, kemudian berbicara tentang Yohanes dan Yakobus bahwa mereka sedang memasang jala. Detail ini bisa luput dari perhatian pembaca biasa. Benar. Namun bagi orang yang mempertimbangkan bahwa Roh Kudus memaknai setiap kata, setiap huruf, akan memikirkan tentang apa yang Roh Kudus maksudkan. Misalnya Petrus sedang menebar jala, lalu Petrus menjadi yang terhebat di antara mereka yang menebar jala. Maksud saya secara rohani. Pada hari Pentakosta, siapakah orang yang menyebarkan jala dan menangkap 3.000 jiwa yang menerima Yesus dan menjadi bagian dari gereja? Itu adalah Petrus, orang yang menebarkan jala. Paulus adalah pembuat tenda, jadi siapa yang bicara pada kita tentang rumah Tuhan dan kediaman Tuhan? Ia adalah Paulus yang adalah pembuat tenda. Yohanes yang sedang memperbaiki jaring adalah orang yang hidup setelah semua rasulnya meninggal. Dan banyak ajaran sesat diperkenalkan. Jadi Yohanes menulis surat pertamanya untuk menolak ajaran Gnostik yang telah menyebar pada masanya. Jadi dia sedang memperbaiki jaring. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa masing-masing dari mereka memiliki karir yang menggemakan peran spiritualnya di kemudian hari. Di titik ini kita harus berhenti pada inspirasi literal dari setiap detail yang disebutkan dalam Alkitab. Roh Kudus memaknai setiap kata dan melaluinya kita dapat belajar banyak hal. Tepat. Terima kasih, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Di ayat 21-28 kejadian roh najis yang ada di bait Allah, bagaimana mungkin roh najis di bait Allah? Silakan Saudara Yosef. Sebenarnya saya belajar dua hal dari kejadian ini. Hal pertama adalah bahwa kita akan menemukan setan di tempat yang tidak terduga. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mereka terlalu suci untuk dicobai oleh setan. Untuk orang seperti itu, saya katakan bahwa ini adalah penghujatan karena kehidupan terbesar di bumi menghadapi setan dan dicobai oleh iblis. Tentu saja maksud saya Tuhan Yesus Kristus. Itu yang nomor satu. Poin kedua adalah kita melihat kemerosotan level Israel saat itu. Karena kita membaca dalam Injil Markus saja sekitar 7 mujizat di mana Yesus menyelamatkan manusia dari bencana tempat kediaman dari roh-roh najis ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa setan merasakan kedatangan kerajaan Allah yang dekat. Dan karenanya mengumpulkan semua pasukannya untuk menghalangi kerajaan Allah jika memungkinkan. Poin kedua adalah bahwa tingkat spiritual dan moral Israel pada waktu itu telah memburuk. Bahkan di sinagoga, tempat ibadah, ada roh najis yang berdiam dalam diri seseorang. Terima kasih Saudara Yosef. Alkitab berkata, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Sebelum membahas apa yang telah dilakukan Kristus dengan roh najis ini, saya ingin mengomentari ajaran Kristus.
Kristus dalam pengajarannya melampaui para ahli kitab dan para guru. Para guru dan juru tulis biasanya berbicara tentang orang ini atau orang itu. Jadi gaya mengutip ini dan ini ditemukan di cara guru dan juru tulis mengajar. Mereka mengutip dari guru agung itu, tetapi tentang Kristus, kita mengerti melalui Injil Matius bahwa dia berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Dan ketika dia menyelesaikan khotbah di gunung, orang-orang tercengang karena dia mengajar mereka sebagai orang yang memiliki otoritas. Saya tidak mendapatkan pengajaran saya dari seseorang yang mendahului saya. Saya berbicara kepada Anda kata-kata Bapa, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Terima kasih. Ketika Yesus berada di rumah ibadat, Alkitab berkata, waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, diam, dan keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Saya ingin komentar tentang apa yang setan katakan, bahwa Kristus adalah yang kudus dari Allah dan apa jawaban Kristus. Saya dapat melihat dua ide jawaban Yesus terhadap kata-kata setan. Hal pertama adalah bahwa Yesus adalah orang yang rendah hati. Dia tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia berkata berkali-kali, bahkan dalam pasal yang sedang kita pelajari sekarang, ayat 34, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Mereka akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi karena kerendahan hati, dia tidak mencari pengumuman apapun tentang dirinya sendiri. Poin kedua, Kristus tidak menerima kesaksian pembohong. Bukan suatu kehormatan bagi Yesus bahwa seorang pendusta bersaksi kepadanya. Maka pendengarnya akan bingung apakah yang dikatakan itu sebenarnya bohong atau benar. Jadi lebih baik jangan biarkan pembohong bersaksi kepadaku dan apakah yang dia katakan itu baik atau buruk. Kristus keberatan dengan gagasan memiliki setan sebagai saksi baginya, tetapi tidak dengan isi kesaksian. Tidak, Isinya adalah bahwa benar. Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tepat. Memang Kristus yang kudus dari Allah. Beberapa orang mengklaim Yesus menentang kata-kata setan seolah-olah Yesus meniadakan fakta bahwa dia adalah yang kudus dari Allah. Tidak, tentu saja tidak. Ayat berikutnya saudara Yosef dari 29-34 menceritakan kedatangan Yesus ke Kapernaum ke rumah ibu mertua Simon. Di sana dia menyembuhkan ibu mertua Simon. Bisakah Anda jelaskan Dia mujizat itu? menderita demam. Lukas sang dokter menyebutkan bahwa ini adalah penyakit yang parah. Padahal pengobatan demam saat ini membutuhkan waktu yang lama. Bahkan setelah seseorang sembuh, dia membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Pemulihan yang lama, Yesus tidak membutuhkan semua itu, tetapi seperti yang dikatakan Habakuk dalam pasal 3, ayat 5, mendahuluinya berjalan penyakit sampar. Dan demam mengikuti jejaknya, jadi hanya satu kata yang Yesus ucapkan dan segera pada saat yang sama, dia bangkit dan mulai melayani mereka. Jadi di mana waktu pemulihan yang dibutuhkan, seseorang yang menderita demam? Tidak, ini hanya berlaku untuk manusia, tapi dengan Kristus sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah. Maka semuanya ada. Akhirnya saya ingin menarik perhatian kita bahwa kedatangan Yesus ke rumah kita membawa berkat bagi mereka. Saya akan bergabung dengan dia yang berkata, terima kasih Yesus undang dia ke rumahmu, sembunyikan dirimu di dalam dia. Terima kasih saudara Yosef. Di Kapernaum, setelah Yesus pergi ke rumah ibu mertua Simon dan melakukan pelayanan itu di sana, Alkitab memberitahu di ayat 32 menjelang malam bagi setiap pekerja atau bahkan seorang pelayan. Ya, Malam hari berarti sebuah akhir dari jam kerja. ya. Dia harus istirahat setelah bekerja keras sepanjang hari. Tetapi Alkitab berkata, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Jadi, di malam hari, seluruh kota berkumpul di depan pintu. Yesus melayani mereka terus-menerus. Kita tidak tahu persis kapan dia selesai. Mungkin dia melanjutkan sampai pagi hari. Bisakah Anda memberitahu saya tentang jadwal satu hari Yesus, pekerja keras itu? Faktanya, Injil Markus dibedakan mulai dari pasal 1 dengan menghadirkan sampel dari jadwal harian yang dulu dimiliki Yesus. Seperti yang Anda katakan,
Jadwalnya dimulai bahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Maksud saya ayat 21. Dia pergi ke Kapernaum dan segera pergi ke sinagoga. Di sana dia mengajar dan mengusir roh najis yang ada pada seorang pria di rumah ibadat. Setelah itu, berita tentang Yesus menyebar dan dia datang ke rumah Simon pada hari yang sama dia sembuhkan mertua Simon. Tentu saja orang-orang Yahudi tidak akan memiliki belas kasihan. Sabat adalah hari Tuhan, hari beribadah. Jadi mereka menolak untuk pergi kepada Kristus pada waktu itu, tetapi menunggu sampai matahari terbenam. Tapi apakah Kristus tersedia sesuai dengan jadwal Anda atau keinginan Anda? Ya, Kristus selalu tersedia. Betapa hebatnya hamba ini. Injil Markus seperti yang kita pahami sebelumnya berbicara Inilah hamba tentang ini. pelayanan. Betapa hebatnya dia selalu tersedia. Ketersediaannya adalah 100%. Jadi seluruh kota berkumpul. Dapatkah Anda bayangkan jumlah orang sakit di seluruh kota? Saya pikir bahkan mereka yang sakit kepala atau sakit ringan pergi kepadanya karena gratis. Jadi mereka pergi pada Kristus dan Kristus menurut Injil Markus meletakkan tangannya di atas mereka masing-masing secara pribadi. Jadi ketika dia tidur, jika dia bisa, maka dia seharusnya mendapatkan istirahat yang baik. Dia harus mematikan alarm dan menutup bagian kayu dari jendela agar bisa tidur nyenyak di pagi hari. Alkitab berkata Ayat 35. dalam ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kristus adalah orang yang senang berdoa. Ya, Apakah Yesus perlu berdoa? Mengapa disebutkan berulang kali bahwa Yesus biasa berdoa sendirian di tempat yang sunyi meskipun hari masih gelap? Mengapa? saya sangat setuju dengan ungkapan ini bahwa dia adalah orang yang senang berdoa. Tapi yang lebih menarik saudara ayat adalah apa yang dikatakan Mazmur 109, sedang aku Mendoakan mereka. mendoakan mereka. Sebenarnya sebagai manusia, Yesus perlu berdoa karena dia melakukan apa yang telah dia lakukan sebagai Yesus. Orang yang berasal dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuasa dia berkeliling dan berbuat baik. Sebagai seorang manusia, Yesus perlu terus-menerus bermitra dengan Allah untuk menerima kuasa darinya. Dia perlu menyerahkan bebannya kepada Tuhan untuk memberi kita contoh sempurna tentang seorang yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan dan siapapun yang melakukan pelayanan yang dia lakukan pasti bersandar kepada Tuhannya. Dia menyebutkan bahwa ia berdoa pagi-pagi di tempat yang sunyi. Ya, Bisakah Anda menjelaskan kepada kami bagaimana harus berdoa dan kapan harus berdoa? Kristus menginstruksikan kita tentang berdoa dalam Matius 6, tetapi ketika kamu berdoa, lalu dia mengatakan sesuatu yang dia lakukan kebalikannya di sini. Jadi dari ayat itu kita bisa mengerti apa yang dia maksud. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tidak perlu masuk ke kamar dan menutup pintu. Maksudnya, kita harus menjauh dari semua kekhawatiran. Itu sebabnya saya tidak harus dengan cara apapun disibukkan oleh hal-hal lain. Sementara saya menghabiskan waktu dengan Tuhan. Saya telah mengabdikan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan dan hubungan saya dengannya. Inilah yang dimaksud dengan masuk ke kamarmu dan tutup pintunya. Itu berarti menjauh dari semua kekhawatiran Anda. Anda harus benar-benar disibukkan Itu yang dengan kita sebut waktu Tuhan. pengabdian. Waktu pengabdian tepatnya. Itulah yang Kristus lakukan. Dia pergi ke tempat sunyi Benar. dan berdoa. Dia membutuhkan doa untuk menjadi manusia dan pelayan yang sempurna. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Ayat 37, dan mereka menemukan dia dan berkata kepadanya, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat yang lain, karena untuk itulah aku datang. Meskipun orang banyak mencari Tuhan di tempat itu, dia lebih suka pergi ke kota-kota lain. Apakah alasannya? Silakan. Sebenarnya hal ini menunjukkan kepada kita kehebatan keunggulan hamba ini selain keunikannya. Jika saya melayani suatu tempat dan menemukan pintu terbuka untuk pelayanan, saya akan tetap berpegang pada tempat Ya. itu. Tidak ada tempat yang lebih baik dari Kesuksesan. sukses dan apa yang orang cari, terutama jika dia berpikir menurut daging. Sejumlah besar.
Orang banyak mencarimu. Anda menyembuhkan orang, jadi diamlah di tempat yang sama, dan Anda akan merasa terhormat. Tapi tidak. Kristus datang bukan untuk dihormati, tapi untuk melayani dan menyerahkan dirinya. Iya, ada kebutuhan yang sangat besar di kota itu. Saya menyembuhkan banyak orang di sana. Namun, ada banyak kota lain juga sangat membutuhkan. Itu sebabnya Yesus berkata, mari kita pergi ke kota-kota berikutnya, agar aku juga berkhotbah di sana. Saya telah berkhotbah di sini, saya juga perlu berkhotbah di sana. Karena untuk itu aku telah datang. Ungkapan ini, karena untuk itu aku telah datang, sangat bagus yang muncul dari zaman dahulu, dari zaman kuno yang keluar untuk menanam benih. Di sini di pasal 1 dia berkata, karena untuk itu aku telah datang. Dalam pasal 16 kita baca, dan mereka pergi dan berkhotbah di mana-mana. Kita harus belajar dari guru besar itu. Kristus dalam pasal ini keluar, dan para murid juga dalam pasal 16 keluar, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Terima kasih Saudara Yosef. Ayat 40 sampai akhir pasal ini berbicara tentang seorang penderita kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Mohon komentar Anda tentang mujizat ini. Mujizat ini menunjukkan kepada kita belas kasihan dan kekuatan Kristus. Dengan usahanya, penderita kusta itu berkata kepadanya, jika kamu mau, kamu bisa. Sebenarnya tidak ada yang bisa mentahirkan penderita kusta, itu tidak pernah Benar. terjadi. Bahkan ketika Raja Aram mengirim kepada Raja Israel dengan mengatakan, aku telah mengirim kepadamu Naaman hambaku, Tentang supaya kamu Naaman. menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Sembuhkan dia dari penyakit kusta. Raja Israel merobek pakaiannya dan berkata, apakah aku Tuhan untuk membunuh dan menghidupkan? Ia hanya meminta untuk menyembuhkan dia dari kusta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Penderita kusta itu memiliki iman bahwa Kristus sanggup menyembuhkannya. Jadi, kita melihat kuasa Kristus. Tapi poin menarik lainnya adalah belas kasihan Kristus. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Dan berkata padanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Sentuhan seperti itu tidak diperbolehkan, bahkan hukum melarang seseorang menyentuh penderita kusta. Jika menyentuh, orang tersebut akan jadi najis. Kristus malah tidak menjadi najis karena menjamah seorang penderita kusta. Orang kusta itulah yang ditahirkan. Itulah dikatakan firman pada kita, dan segera kusta itu meninggalkannya. Yesus yang rendah hati seperti biasa meminta pria itu untuk tidak mengatakan apapun pada siapapun, dan dia tidak mengejar ketenaran. Saya melani karena saya mengasihi manusia. Saya tidak mencari ketenaran. Terima kasih Saudara Yosef. Orang yang disembuhkan itu tidak dapat menyimpan berita tentang kesembuhannya. Ya, Inilah yang bisa kita sebut ketidaktaatan yang suci. Tuhan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun, tapi dia menyebarkannya. Saya ingin bertanya, bagaimana seharusnya reaksi kita yang disucikan oleh darah Kristus oleh karyanya? Apa yang harus kita lakukan di depan orang? Tuhan tidak meminta kita untuk tidak berbicara. Sebaliknya, Kristus meminta kita untuk pergi seperti yang dikatakan kepada orang yang dirasuki setan di pasal 5. Pulanglah dan beritahukan apa yang diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Pria dengan iblis ini yang disembuhkan dan mendapatkan kembali kewarasannya pergi dan mulai mewartakan di Dekapolis. Saya pikir tanggung jawab dan tugas kita adalah untuk memberitahu orang-orang, beritahu orang-orang tentang apa yang telah terjadi, betapa manisnya Tuhan bagi mereka, yang yakin akan penebusannya, siapapun yang menerimanya akan diselamatkan dan keluar untuk bersaksi. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita belajar bahwa Tuhan dapat menggunakan setiap orang melalui profesinya dan kemudian ini akan menghasilkan hasil rohani. Misalnya, Petrus adalah seorang nelayan dan dialah yang membawa banyak orang kepada Kristus pada hari Pentakosta. Juga Paulus adalah pembuat tenda, dia yang paling banyak berbicara tentang rumah Tuhan. Kita belajar bahwa Kristus adalah seorang pendoa. Ada nubuatan berkata, aku menyerahkan diriku untuk berdoa. Dia membutuhkan doa sebagai manusia untuk bersandar pada kuasa Tuhan. Kita belajar dari mujizat menyembuhkan orang kusta untuk kesaktian Yesus, untuk menyembuhkan dan tentang belas kasihannya,
Membuatnya menyentuh penderita seorang kusta yang membuat seseorang menjadi najis tapi sembuh ketika dijamah Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Semoga Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Pemirsa terkasih, Markus telah menghadirkan Yesus, hamba yang berkeliling. Seperti kata Petrus, berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis. Yesus tidak menjauhkan dirinya dari pelayanan, apakah itu siang, apakah itu malam. Dia biasa pergi berkeliling, bekerja dan melayani sepanjang waktunya. Karena dia adalah hamba yang datang untuk melayani. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Namun, Markus tidak mengabaikan kemuliaan dari Kristus. Di Kapernaum, setan berbicara dengan mengatakan bahwa Kristus adalah yang kudus dari Allah. Meskipun Markus telah menunjukkan kepada kita Kristus sebagai hamba, pada saat yang sama ia menampilkan dia sebagai yang kudus dari Allah, yang memiliki otoritas atas penyakit. Yesus memiliki otoritas atas roh-roh jahat. Dengan satu sentuhan dia membersihkan seorang penderita kusta. Itulah Yesus Kristus. Atas kemauannya sendiri dan dengan kemampuannya sendiri, dia pergi berkeliling melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis. Kristus, selain dia memiliki nama dan fitur ilahi, dia juga melakukan pekerjaan Tuhan. Siapa lagi selain Tuhan yang bisa menyembuhkan orang kusta? Kristus telah melakukan pekerjaan Allah. Siapakah yang kudus dari Allah? Kristus adalah yang kudus dari Allah. Dan dia adalah Allah yang berwujud dalam daging. Saya sujud menghormati dan kagum kepada Kristus. Allah yang bermanifestasi di dalam daging. Anda juga pemirsa terkasih dipanggil untuk terpesona oleh Kristus. Dan untuk mempercayai dia dan percaya bahwa dia adalah Tuhan yang berwujud dalam daging. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.